ya. Jadi nggak secara harfiah Google Map-nya tuh ada di aplikasi kita, bukan. Reference yang ada, ya, reference yang ada. Jadi kalau kita ngejalin method, ya nanti Google Map-nya jalin method, gitu. Tetapi mulai dipikirkan, daripada Google Map-nya menjalankan method yang diminta orang lain, ya, kenapa nggak Google Map-nya nyediain data aja? Daripada kita jalan method orang lain, kenapa nggak kita minta datanya aja? Entah gimana cara dia narik datanya, ya terserah aplikasi luarnya gitu. Makanya muncul yang namanya MOM nanti gitu. Ini mungkin saya skip aja ya. Cobra ini cuma kelebihan dari object request broker ya. Jadi salah satu lanjutannya RMI. Nah, kita mungkin fokusnya di sini saja. Nah, yaitu di MOM. Jadi kita sudah tidak memikirkan gini. Mungkin saya perlu ulangi lagi tentang OM. Saya sempat bilang di beberapa pertemuan kemarin, kalau nggak salah. Misalkan ada aplikasi A sama aplikasi B, gitu ya. Atau saya gambarkan saja deh, sebentar ya. Saya ambil alat tulis dulu. Ya. Mungkin saya gambarkan apa bedanya OOM sama MOM. Sebentar ya, saya ambil papan tulisnya dulu. Hmm, Ini caranya, sebentar ya. Zoom. Ya, depan Zoom dulu. Ya. Nah, oh iya. By the way ini saya pakai perangkat lain ya. Makanya jadi ada coret-coret. Nah, jadi misalkan ini ada cari halaman kosong ini. Nah, ini deh. Oke, misalkan ini ada aplikasi A, kemudian ini ada aplikasi B kan gitu. Aplikasi A, ini aplikasi B. Saya selalu bilang bahwa sebaiknya aplikasi A itu ketika memiliki data A, B, C, D, kemudian punya beberapa metode misalkan gitu ya. Dia juga memiliki data misalkan X, Y, Z. Nah, kemudian A ini dia punya metode alpha, metode beta, kalau B ini punya metode gamma. Nah, kalau kita ngomong OOM, Object Oriented Middleware, ketika A sama B ini sudah berkomunikasi melalui middleware-nya, let's say lah seperti ini. Misalkan B itu mau nge-request data A, ya. Misalkan B itu mau request data A, maka B itu karena konsep objek ya, B itu kan artinya akan memiliki request langsung ke salah satu method, yaitu menggunakan beta misalkan. Ya, bukan beta. Misalkan dia untuk dapetin data A, dia harus pakai metode beta, misalkan seperti itu. Nah, tetapi dengan adanya OOM, si aplikasi B ini itu dia bisa melihat bagaimana cara kerja dari beta. Karena dia nge-request method. Kan method tuh kelihatan ya, bisa setter, getter, parameternya apa gitu kan. Kelihatan. Dia tidak menyembunyikan bagaimana kerumitan yang ada di metode beta ini. Itu OOM. Nah, sekarang kita ngomong kalau MOM atau Message Oriented Middleware. Ketika Message Oriented Middleware, maka tidak ada objek, artinya tidak ada method. Hanya ada data saja. Jadi ketika si B meminta data, katakanlah dia minta data apa ya, F.
data F. Di mana data F itu adalah perkalian dari A sama B. Misalkan saja ya. Tapi si B itu nggak tahu. Ya. Jadi ketika si B nge-request data F, kemudian dikirimkan ke A itu maka akan melakukan perkalian A dan B. Misalkan gitu. Dikalikan, baru dikirimkan balik ke B. Nah, si B ini, si aplikasi B, dia nggak tahu cara kerjanya dapat F gimana. Pokoknya si B itu percaya aja, ketika saya minta data F, ya si A ini akan mengembalikan. Entah gimana caranya A mendapatkan data tersebut. Beda dengan OOM tadi ya. Kalau OOM, si B itu nge-request ke method, ketika dia ngeliat method, dia tahu cara kerjanya. Oh, cara kerja aplikasi A itu kayak gini, gitu. Atau dia tahu cara kerja method alpha itu misalkan, atau method beta. Jadi kalau lebih gitu sih ilustrasinya. MOM, kita menyadari bahwa yang ditukarkan itu sebenarnya cuma data, gitu loh. Bukan proses. Jadi buat apa saya menjelaskan, meng-share cara kerja aplikasi saya ke aplikasi lain? Pada aplikasi lain itu cuma butuh datanya saja. Dia nggak butuh kok cara kerjanya. Jangan-jangan cara kerjanya memang jadi dihack sama dia nanti. Kan kita nggak tahu ya. Gitu. Nah, kalau lebih inilah. Nah, di sini ada dua, kita akan anggap ya yang kiri ini sebagai satu client app, ini bisa ya. Yang kanan ini sebagai satu client app juga bisa. Tetapi di serve di client app bisa jadi ada MOM-nya sendiri, ada message query-nya juga sendiri. Jadi maka ada yang ini. Di server app juga mungkin ada seperti itu. Tapi sebenarnya rekan-rekan, kalau ini langsung ke sini, ini langsung ke sini, nggak apa-apa sebenarnya. Ya, tanpa ada local message queue. Nggak harus, ya, nggak harus. Tapi kita perhatikan adalah message server di tengah ini. Ya, inilah yang kita sebut sebagai message oriented middleware. Messaging yang dimaksud di sini sederhananya adalah cara bagaimana satu aplikasi berkomunikasi dengan aplikasi lainnya, di mana antar dua aplikasi ini terpisah, ya terpisah dan terpisah. Beda dengan RPC tadi, walaupun terpisah ya antara klien sama server, tapi ada port, ada network, satu network yang digunakan. Mereka memiliki port, punya soket, punya proxy. Nah itu jadi satu sebenarnya. Contoh, aplikasi di toko cabang ingin berkomunikasi dengan aplikasi toko pusat. Jadi di Surabaya sama Jakarta. Itu misalnya. Jadi udah ada jaraknya. Message oriented middleware itu software yang menjadi jembatan antar aplikasi untuk berkirim pesan dengan berkomunikasi. Jadi kita sudah ngomong software sekarang ya. Kita udah nggak ngomong lagi objek, kita ngomong lagi method. Yang mereka tukarkan ya pesan saja. Bukan method, bukan objek, bukan parameter. Ya, gitu. Jadi analoginya kayak saya minta dibuatkan nasi goreng gitu loh. Saya nggak perlu tahu cara bikin nasi gorengnya. Pokoknya saya mau dapat nasi goreng gitu. Kalau objek tadi tuh enggak ya. Kita dikasih tahu bahwa kalau mau buat nasi goreng, ada metode pertama goreng, ada metode masak, ada metode goreng telur, ada metode tambahkan minyak gitu loh. Ya saya nggak perlu tahu cara itu kan. Saya cuma mau tahu pokoknya saya minta nasi goreng, kembalinya nasi goreng gitu. Ya itu yang mau saya garis bawahi sebenarnya antara OOM sama MOM bedanya. Apakah OOM jadi nggak ada? Tetap ada. OOM itu biasanya digunakan di satu aplikasi yang memang sudah apa namanya? Benar-benar di satu company yang sama gitu loh. Di satu tempat yang sama. Mereka hanya terdistribusi saja. Jadi kalau ada misalkan aplikasi A, ya, misalkan ada aplikasi, saya gambar lagi misalkan ya, ada aplikasi A sebelah kiri, ya, ada aplikasi B. Mereka ini sebenarnya satu aplikasi besar, cuma terletak di server yang berbeda saja mungkin. Ini OOM masih bisa. Karena kan ini aplikasi A, ini aplikasi B.
Kalau B tahu cara kerja method di aplikasi A, apakah nggak masalah? Kalau memang nggak masalah, ya nggak apa-apa. Kayak OOM aja. Tetapi kalau kita berbicara seperti ini, terus loh kok hilang? Loh kok itu yang menghilang, sorry. Kalau kita berbicaranya seperti ini, nah, A sama B ini memiliki aplikasi yang berbeda. Dalam artian, secara bisnis ini udah beda nih aplikasi sendiri, ini aplikasi sendiri. Walaupun mereka misalkan ini kerjasama, tapi yang namanya kerjasama itu tetap ya kerahasiaan tetap ada lah gitu. Maka di sini alih-alih minta method, di sini minta data saja, gitu. Pokoknya kalau A minta data ke B, ya B kasih datanya. Entah gimana cara B dapat data. Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa harus melalui message oriented middleware? Kenapa nggak langsung dari aplikasi A to E saja? Seperti yang kita dibicarakan mungkin 3 minggu lalu kalau nggak salah. Pertama, pesan yang dikirim dari aplikasi cabang, atau dari aplikasi klien ya, dijamin akan diterima oleh aplikasi server. Walaupun ternyata servernya lagi mati. Ya, ini nyambung lagi ke keunggulan nomor 2, asinkronus. Ya, jadi pesan tuh pasti sampai, walaupun mungkin nyampe nya nggak langsung. Gitu. Kalau kita hanya ngomong E to E, ini aplikasi satu, ini aplikasi dua, ya. Ketika misalkan aplikasi kedua ini lagi mati, gitu, ya. Ini ketika ngirim pesan, maka dia nggak akan dapat. Dia harus nunggu ini nyala dulu. Nah, kalau udah nyala, baru bisa minta pesan, baru dikembalikan. Itu kalau kita ngomong E to E, application to application. Tetapi kalau misalkan kita ngomong MOM, yang tengah itu aplikasi middleware-nya, ini lagi mati ceritanya. Ini ngirim pesan, maka dia akan masuk antrian di sini kan. Ketika ini dikirimkan, kan gagal. Ya udah, nanti ini mungkin kadang ada return, ya nanti akan di request lagi rutin. Nah, ini juga bisa ini nyambung ke event and action. Jadi si middleware yang subscribe ke aplikasi servernya. Nah, ketika nanti aplikasi nyala, maka akan ada event, aplikasi nyala, maka actionnya adalah middleware-nya akan mengirimkan pesan lagi. Maaf, aku malah kehapus. Maka middleware-nya akan mengirimkan pesan lagi. Nah, maka dikembalikan. Ini yang saya sebut sebagai asinkronus juga. Pak, apa nggak bisa bikin event and action-nya di aplikasi share kliennya ya gitu. Sama saja bisa ya. Jadi mekanisme yang saya jelaskan barusan ini pun sebenarnya bisa dilakukan di E2E. Ini pun bisa dilakukan di E2E. Ya. Jadi ketika pesannya masuk, dikirimkan tapi nggak ada yang masuk, maka dia akan subscribe ketika aplikasi nyala jadi event, kemudian baru ada action. Bisa. Tetapi ingat, fokus aplikasi ini kan bukan event and action tadi. Fokus aplikasi ini ya untuk jalan aplikasinya gitu. Oleh karena itu, ketimbang aplikasi ini kita bikin fitur tambahan khusus untuk mendengarkan event itu, kenapa nggak kita bikin aja aplikasi kecil di tengah-tengah yang khusus untuk mendengarkan event tersebut. Jadi aplikasi yang di sisi kalian ini ya fokus menjalankan fungsinya sebagai aplikasi. Ingat ya, saya selalu bilang aplikasi itu dibikin lebih spesifik. Jadi kalau aplikasi A ini khusus untuk ngantar barang, misalkan ya udah ngantar barang aja. Untuk payment ya silahkan di aplikasi lain gitu. Sama seperti ini. Jadi aplikasi A itu hanya menjalankan fungsinya sebagai aplikasi A. Kalau dia ingin melakukan subscription untuk mendengarkan return dari aplikasi B atau event dari aplikasi B, mending serahkan ke middleware-nya saja, ya kan? Seperti itu. Nah, karena dia sifatnya asinkronus,
Middleware ini juga bisa jadi tempat untuk validasi, ya, tempat validasi. Jadi semisal ketika ngirim pesan, ada pesan yang salah klik gitu lah. Tapi karena dia masuk dalam schedulernya MOM atau message management middleware-nya, ketika masih masuk scheduler itu masih bisa dihapus pesannya sebelum dikirimkan ke servernya, gitu. Ini sama kalau kalian lagi ngomongin Git ya. Kalau misalkan kalian ngomongin Git, ketika kalian commit misalkan ya, kalian commit ya, kan belum di-push kan? Nah, ketika kalian commit ternyata ada yang salah, kalau masih dalam proses commit ya masih bisa di backtrack. Sama seperti ini, ketika masih masuk dalam antrian pesan, misalkan server itu hanya nerima sejam sekali, maka requestnya dikumpulkan dulu di middleware. Nah, ketika di proses ngumpulin itu ternyata ada yang salah, masih bisa di backtrack. Nah, nyambunglah ke poin nomor 4, one time in order delivery. Artinya sesuai urutan. Mau aplikasinya, mau aplikasi servernya yang mati atau hidup, ya. Jadi gini, saya ulangi lagi ya, gambar yang barusan. Ini kecil banget ya. Nah, misalkan tadi ini server, ini klien. Kembali. Yang kiri yang klien ya. Ini klien, ini server. Ya. Tanpa ada yang middleware, ini ada pesan pertama. Pesan pertama. Kebetulan aplikasi lagi mati. Oke, belum ada return. Nah, ada sekarang aplikasinya nyala. Nah, ketika aplikasinya nyala, maka ada pesan kedua. Nah, karena aplikasi ini nggak berfokus terhadap pesan, dia hanya fokus tuh aplikasinya sendiri lah. Maka yang dikembalikan adalah pesan keduanya saja. Pesan pertama hilang. Oke lah, kalau memang ternyata aplikasi kliennya itu punya mekanisme untuk event and action, jadi misalkan dia ngirim pesan kedua gitu ya, terus dia ngirim pesan pertama lagi, diulangi nih, dia gagal ya, dia ulangi lagi pesan pertamanya. Saya tulis satu, satu, ini dua, maka mungkin dia akan ngirimin lagi pesan satu di sini, maka dikembalikan, kurang ini, maka dikembalikan ke klien lagi. Jadi pesan satunya datang belakangan. Nggak masalah, mungkin. Tapi lihat urutannya. Gimana kalau ini transaksi misalkan? Artinya penting proses satu jalan dulu, baru proses kedua. Tapi kalau dengan ada tanpa MOM, bisa jadi pesan duanya masuk dulu, baru pesan satunya masuk. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu mekanisme si server ini ngatur pesanan seperti apa. Bisa jadi si B nggak fokus. Ya, dia hanya mana yang masuk pertama itu yang diproses. Tetapi karena yang masuk pertama itu adalah pesan kedua, bukan pesan pertama. Karena pesan pertama itu adalah pesan ketika uh, server mati, gitu. Analoginya gini ya, mungkin saya kurang bagus penjelasannya. Misalkan ada antrian ya, ada antrian berobat gitu misalkan. Antrian dari 1 sampai 5. Ya, kita ambil pesanan dulu ya. Sebelum kita berobat, kita ambil pesanan. Jadi ada antrian 1, antrian 2, antrian 3, 4, dan 5. Nah, sekarang antrian 1 masuk. Ketika antrian 1 selesai, maka dipanggilnya antrian kedua. Nah, ternyata antrian kedua itu tuh apa namanya? Antrian kedua ternyata si yang nomor 2 tuh nggak datang. Kan biasa ya kalau nomor 2 nggak datang ya skip ke nomor 3 kan gitu. Oke lah, masuklah ke orang yang nomor 3. Dia berobat, selesai. Nah, ternyata pas nomor 3 itu lagi berobat, yang nomor 2 datang. Pertanyaan saya, setelah nomor 3, itu nomor 4 apa nomor 2? Kalau kita misalkan lihat antrian, ya mungkin memang harus nomor 2.
Tapi kan yang nomor 4 mungkin protes lah. Nomor 2 yang sudah skip tadi ngapain? Nomor 2 dikasih lagi. Sekarang salah sendiri dia telat dong. Maka pertanyaan adalah setelah nomor 3 itu nomor 2 apa nomor 4? Mungkin dikasih nomor 4 dulu. Biasanya kalau saya lihat diperhatikan di klinik-klinik atau rumah sakit, dikasih dua antrian dulu. Jadi nomor 4 sama 5, baru nomor 2, baru nomor 6. Kayak gitu deh. Nah, tetapi gimana kejadiannya kalau ternyata itu harus ngantri? Jadi setelah satu itu harus dua, setelah dua itu harus tiga, setelah tiga itu harus empat. Jadi ketika yang satu sudah selesai, yang dua belum ada, yang tiga, empat, lima itu bakal nganggur kan? Itu. Makanya ini kita sebut sebagai mendukung transaksi. Jadi alih-alih kita masukkan dulu dia ke dalam antrian, mungkin kita masukkan ke dalam ruang inkubasi dulu, biar kelima orangnya masuk dulu, ruang inkubasi baru dikirim ke ruang dokternya gitu, secara bergantian. Ketika satu 2 3 4 5 masuk bergantian, maka dikumpulkan yang 6 7 8 9 di ruang inkubasi gitu analogi. Itu yang tidak dihandle kalau kita hanya menggunakan application to application. Karena aplikasi tidak fokus untuk mengatur urutan. Dia fokusnya yang ngurusin aplikasinya sendiri, menjalankan fungsinya sendiri gitu. Dia tidak fokus untuk ngurusin antrian. Makanya nanti ada yang namanya message queue, aplikasi middleware yang khusus untuk membuat antrian tadi. Nah, ini MQ namanya, message queue. Jadi ini message queue ini khusus kita gunakan untuk menghandle queue. Jadi nanti uh, ada server, ada kliennya server khusus untuk menyimpan datanya di server, klien khusus menjalankan aplikasi kliennya. Gitu. Untuk antrian pesan silahkan kita gunakan MQ tadi. Nah, salah satunya adalah yang kita sebut sebagai JMS atau Java Messaging Service. Salah satunya ya. Nah, ini cuma contoh, bukan berarti selalu arsitekturnya seperti ini. Nah, untuk di gambar ini, yang berfungsi sebagai apa namanya? Mana lupa nih? Annotate, kok nggak ada annotate? Nah, kalau di sini yang bisa kita gunakan sebagai API itu adalah yang JMS API sama MQ ini sebenarnya. Dua-duanya ini adalah middleware karena berada di antara server dengan klien. Gitu. Tapi lagi ini cuma contoh ya. Bisa jadi MQ itu ada di dalam API-nya. Bahkan sebenarnya harusnya ini kan kalau kita ngomong database ya, sebuah database ke aplikasi itu melalui API dulu. Jadi dari database ke API, ke MQ, ke API lagi baru ke klien. Tapi bisa jadi di MQ sini sudah ada API yang menghubungkan dengan server. Gitu. Nah, kenapa gambar arsitekturnya seperti ini? Karena di sini ada tiga messaging server. Dan di sini sudah diatur bahwa messaging servernya itu memiliki MQ yang berbeda-beda. Entah kenapa saya nggak tahu alasannya, kenapa dibikin beda-beda seperti ini. Padahal sebenarnya lebih baik satu aplikasi, satu arsitektur ya, lebih baik satu message queue aja. Gitu. Nah, gitu. Kurang lebih itu tentang message queue ya, yaitu middleware yang menempatkan bahwa aplikasi itu hanya mengirimkan data, tidak membuat data, tidak merevoke sebuah method, dan tetap menyembunyikan kerumitan dari aplikasi. Jadi tetap ada confidentiality-nya itu. Ya. Nah, nanti saran saya kalau kalian ingin membuat aplikasi dengan arsitekturnya sudah menggunakan beberapa ratusan transaksi dalam 1 detik misalkan ya, gunakan message queue. Ini mencegah nge-lag juga loh, mencegah lag juga. Gitu.
Mungkin salah satu yang bisa terjadi itu deadlock ya. Jadi kalau A itu butuh data B butuh data C butuh data A. Yang mana duluan? Nah, MQ itu yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan atau mencegah deadlock itu. Ya, kurang lebih segitu saja ya untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak untuk message oriented middleware pertemuan ke-12 nih kalau saya. Partisipannya banyak ya. Saya tebak nih dari kelas A pasti banyak juga di sini. Saya ulangi lagi ya, ini pertemuan untuk kelas B saja. Kelas A, kelasnya tetap reguler ada di hari Kamis nanti. Tapi kalau mau join aja silahkan sih.